proses mengidentifikasikan tujuan, mengembangkan strategis, dan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Perencanaan dalam pembangunan dibutuhkan agar kegiatan perencanaan dalam berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tak hanya itu, perencanaan dapat membantu mengkoordinasikan kegiatan pembangunan, mengalokasikan sumber daya secara optimal, serta meminimalisir dampak negatif dalam lingkungan serta masyarakat. Sejarah berkembangnya ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia dimulai pada era kolonial dengan kebijakan desentralisasi 1905. Titik baliknya terjadi pada tahun 1959 dengan dibangunnya Bandung School of Regional and City Planning di Institut Teknologi Bandung. Hasil kolaborasi antara pemikir lokal seperti Kusdianto Hadinoto dan ahli internasional dari Harvard dan PBB. Perkembangan ilmu ini semakin matang dengan disahkannya Undang-Undang Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menjadi landasan hukum praktik penataan ruang di Indonesia modern. Sebagai seorang perencana di masa depan, aspek keprofesian yang paling penting adalah kemampuan analisis, pemecahan masalah, kolaborasi, dan komunikasi. Ruang kerja untuk perencanaan sangat luas, mulai dari sektor pemerintah, swasta, hingga organisasi non-profit. Perencana dapat bekerja sebagai peneliti, konsultan, hingga pejabat pemerintah yang bertanggung jawab untuk pembangunan berkelanjutan. Wilayah lebih luas mencakup desa dan kota, fokus pada isu regional seperti ekonomi dan sumber daya alam. Kota lebih terbatas pada area perkotaan, fokus pada tata ruang, transportasi, dan pelayanan publik perkotaan. Perbedaan dari situasi kajian penyusunan tata ruang wilayah dan kota ialah yang pertama, situasi penyusunan kajian tata ruang wilayah dipenuhi oleh aspek lingkungan, sosial, ekonomi, serta aspek regional dan nasional dengan contoh produknya ialah RTRW, yaitu rencana tata ruang wilayah. Sedangkan situasi kajian penyusunan tata ruang kota berfokus pada detail infrastruktur, tata ruang, serta pelayanan publik dengan contoh produk ialah RDTR, yaitu rencana detail tata ruang. Yang pertama ada perubahan iklim di wilayah pesisir, urbanisasi tak terkendali, kemacetan dan transportasi antar kota, pengelolaan sampah di perkotaan, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kesimpulan dari mata kuliah dasar perencanaan wilayah dan kota adalah bahwa proses perencanaan adalah melibatkan pembangunan yang berkelanjutan dan memastikan masyarakat untuk hidup secara sejahtera. Adapun pendalaman terkait ilmu kePWK-an meliputi yang pertama, teknologi informasi, yang kedua, sistem informasi geografis untuk perencana, serta studi kasus perencanaan wilayah dan kota di setiap negara.